Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Prosa, semoga sehat selalu. Dan jangan nonton sendirian. Di kaki perbukitan yang selalu diselimuti kabut tipis, berdirilah desa Sukomoro. Sebuah tempat di mana tradisi masih dijunjung lebih tinggi dari nyawa, dan di mana kabar burung bisa menjadi hukum yang mematikan. Namun, di antara aroma tanah basah dan hamparan sawah, ada satu hal yang menjadi magnet sekaligus racun bagi desa ini. Jiadala. Bagi penduduk Sukomoro, Sekar bukan sekadar wanita. Ia adalah perwujudan dari kecantikan yang mustahil. Kulitnya seputih melati yang baru mekar, matanya tajam namun bening bak telaga di tengah hutan, dan cara berjalannya seolah-olah tanah yang ia injak merasa terhormat menerima pijakannya. Namun, kecantikan itu datang dengan harga yang mahal. Di balik paras yang dipuja-puja, bersemayam jiwa yang dipenuhi duri kesombongan. Sekar memandang dunia dari singgasana imajiner yang ia bangun sendiri. Baginya, laki-laki di desa itu hanyalah debu yang mengotori selendangnya, terutama laki-laki seperti Dharma. Dharma adalah antitesis dari segala kemewahan. Ia hanyalah seorang buruh tani, pemuda yatim piatu yang menghabiskan harinya di bawah terik matahari, mencangkul tanah milik orang lain demi sesuap nasi. Tubuhnya legam, tangannya kasar dan penuh kapalan tanda dari hidup yang tidak pernah memberinya ruang untuk bersantai. Namun, di dalam dada yang kurus itu, Dharma menyimpan sebuah rahasia yang ia pelihara dengan doa-doa tulus. Ia mencintai Sekar, bukan cinta yang penuh nafsu, melainkan cinta seorang hamba kepada sesuatu yang ia anggap suci. Setiap sore, Dharma akan sengaja pulang melewati jalan setapak di depan rumah Sekar yang megah. Ia hanya ingin melihat bayangan Sekar dari balik jendela, atau menghirup sisa wangi parfum melatinya yang tertinggal di udara. Bagi Dharma, melihat Sekar tersenyum meskipun bukan untuknya sudah cukup untuk membasuh rasa lelah setelah seharian bekerja keras. Teman-teman sesama buruh sering memperingatkannya. Dharma, ingat posisimu. Punguk merindukan bulan itu hanya berakhir dengan leher yang patah, kata mereka. Tapi Dharma hanya tersenyum tipis. Ia tidak berharap memiliki Sekar. Ia hanya ingin Sekar tahu bahwa di dunia yang dingin ini, ada satu hati yang selalu mendoakan keselamatannya. Kejadian itu bermula di hari pasar Waj. Dharma telah menabung selama berbulan-bulan, menyisihkan sebagian kecil upahnya yang tidak seberapa. Ia membeli sebuah selendang sutra berwarna hijau lumut warna kesukaan Sekar yang ia beli dari pedagang kota yang singgah. Selendang itu dibungkusnya dengan rapi menggunakan kertas minyak. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari sisa harga dirinya, Dharma memutuskan untuk memberikan kado itu. Bukan sebagai lamaran, hanya sebagai tanda syukur karena Sekar telah menjadi satu alasan ia tetap semangat menjalani hidup yang berat. Sore itu, di bawah pohon beringin tua dekat balai desa, Sekar sedang berkumpul dengan teman-temannya. Tawa mereka terdengar renyah, namun tajam. Dharma mendekat dengan langkah gemetar. Langkah kakinya terasa berat, seolah-olah bumi sendiri menahannya agar tidak melakukan kesalahan besar. Sekar, suara Dharma parau, hampir tenggelam oleh suara angin. Sekar menoleh. Senyumnya langsung hilang, digantikan oleh kerutan jijik di dahi yang halus itu. Ia memperhatikan Dharma dari ujung rambut hingga ujung kaki, menatap baju Dharma yang penuh noda lumpur dan bau keringat yang menyengat. Ada apa, Dharma? Kau ingin minta sedekah lagi? Tanya Sekar dengan nada yang sangat dingin. Teman-temannya tertawa cekikikan di belakangnya. Dharma menggeleng cepat. Ia menyodorkan bungkusan kecil itu dengan tangan yang gemetar hebat. Bukan, Sekar ini. Ini hanya hadiah kecil. Aku membelinya di pasar kota. Aku harap kau suka. Sekar menerima bungkusan itu dengan dua ujung jarinya, seolah-olah ia sedang memegang bangkai tikus.
Ia membukanya perlahan. Saat selendang hijau itu terurai, untuk sesaat mata Sekar berbinar. Tapi harga dirinya jauh lebih besar daripada rasa hargainya. Sutra, Sekar tertawa keras. Dharma, kau pikir sutra murahan ini pantas menyentuh kulitku? Lihat tanganmu. Hitam, kotor, penuh kuman. Kau pasti memegang selendang ini dengan tangan menjijikanmu itu, kan? Tanpa diduga, Sekar melemparkan selendang itu ke tanah, tepat di atas genangan air sisa hujan yang bercampur kotoran ternak. Jangan pernah bermimpi, Dharma, kau itu hanya buruh kasar. Bau badanmu saja membuatku mual, apalagi hadiahmu. Cerminlah diri sebelum melangkah. Kau dan aku, kita berbeda alam. Kau adalah lumpur, dan aku adalah langit. Lumpur selamanya akan berada di bawah kaki untuk diinjak. Sekar kemudian meludah tepat di depan kaki Dharma yang tidak beralas. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Dharma yang berdiri mematung di tengah kerumunan orang yang kini menatapnya dengan rasa kasihan sekaligus ejekan. Dharma tidak menangis. Matanya kering, tapi hatinya telah hancur menjadi debu. Ia berlutut, mengambil selendang hijau yang kini telah berubah menjadi coklat karena lumpur. Ia mendekap selendang itu ke dadanya. Saat itulah sesuatu di dalam diri Dharma mati. Rasa kagum yang dulu mekar, kini membusuk menjadi dendam yang pekat. Ia menatap punggung Sekar yang menjauh dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi tatapan pemuja, melainkan tatapan seorang pemburu yang sedang menandai mangsanya. Malam itu, Dharma tidak pulang ke gubuknya. Ia berjalan menuju arah berlawanan, masuk ke dalam kegelapan hutan larangan, menuju sebuah tempat di mana matahari pun takut untuk menyinari. Langkah kakinya mantap. Di tangannya, selendang berlumpur itu ia remas kuat-kuat. Ia tidak butuh cinta lagi. Ia hanya butuh melihat bunga itu layu, seburuk-buruknya. Hutan larangan di ujung desa Sukomoro bukanlah tempat bagi manusia yang masih ingin melihat matahari esok hari. Di sana, pepohonan tumbuh melilit satu sama lain seolah sedang saling mencekik. Cahaya bulan pun seakan-akan menembus rimbunnya dedaunan yang hitam pekat. Dharma terus melangkah. Kakinya yang telanjang kini terluka oleh duri dan tajamnya batu. Namun ia tak merasakannya. Rasa sakit di hatinya telah mematikan saraf di tubuhnya. Di tengah hutan itu, berdirilah sebuah gubuk tua yang miring nyaris sembruki. Bau-bau busuk bangkai dan aroma kemenyan yang menyengat menyambut kedatangannya. Di depan pintu yang rapuh, seorang lelaki tua duduk bersila. Namanya tidak pernah disebut. Penduduk desa hanya mengenalnya sebagai Chi Jagajibeyanggi, dukun hitam yang konon sudah menukar matanya dengan penglihatan gaib. Kau membawa luka yang sangat dalam. Anak muda, suara Ki Jagat serak, seperti gesekan amplas pada kayu. Tanpa berkata-kata, Dharma meletakkan selendang hijau yang penuh lumpur dan ludah Sekar ke depan sang dukun. Aku ingin dia merasakan apa itu menjadi kotor. Ki, aku ingin kecantikannya menjadi kutukan yang paling ia takuti. Ki Jagat Bayang tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi yang hitam. Ia mengambil sebuah wadah tanah liat berisi air kembang 7 rupa. Namun airnya tidak jernih melainkan merah kecoklatan seperti darah yang sudah lama kembang desa. Harus dipetik dengan cara yang kasar, gumamnya. Dharma diminta memberikan setetes darahnya dari ibu jari. Darah itu jatuh ke atas selendang hijau. Seketika, asap putih berbau amis keluar dari kain tersebut. Ki Jagat mulai merapal mantra dalam bahasa yang sudah punah. Suaranya naik turun seperti nyanyian kematian. Tiba-tiba, angin kencang berputar di dalam gubuk itu. Lampu minyak yang sedari tadi menyala mulai meredup dan berubah warna menjadi hijau pucat. Ki Jagat mengambil boneka jerami yang dililit dengan rambut-rambut yang entah sejak kapan Dharma dapatkan dari sisir Sekar yang terjatuh tempo hari. Tusuklah bagian yang paling ia banggakan. Dharma, perintah Ki Jagat.
Dharma mengambil sebatang jarum karatan yang sudah diolesi minyak mistis. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, ia menghujamkan jarum itu tepat ke arah wajah boneka jerami tersebut. Di saat yang sama, seekor gagak di luar gubuk berteriak nyaring, seolah memberi tanda bahwa kontrak dengan kegelapan telah ditandatangani. Keesokan harinya, desa Sukomoro tampak normal bagi semua orang, kecuali bagi Sekar. Saat ia terbangun dan duduk di depan meja riasnya, ia merasakan perih yang luar biasa di pipi kanannya. Ia mengira itu hanya gigitan serangga. Namun, saat ia menatap cermin, ia menjerit tertahan. Di pipinya yang mulus, tumbuh sebuah bintil kecil berwarna hitam yang mengeluarkan bau busuk persis seperti bau bunga Kamboja yang layu di pemakaman. Ia mencoba menutupinya dengan bedak tebal, namun anehnya, setiap kali bedak itu menyentuh kulitnya, bedak itu berubah menjadi abu hitam. Sore harinya, saat ia mencoba keluar rumah, cuaca yang cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung hanya di sekitar rumahnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada tangan-tangan gaib yang memegangi pergelangan kakinya dari dalam tanah. Orang-orang di pasar mulai berbisik, bukan lagi memuja kecantikannya, tapi menutup hidung saat ia lewat. Bau apa ini? Seperti ada bangkai yang berjalan, celetuk seorang pedagang. Sekar hanya bisa menunduk, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Malam Jumat Kliwon menjadi puncak dari segala siksaan itu. Sekar sedang meringkuk di dalam kamarnya, mencoba tidur di bawah selimut sutranya. Namun, telinganya mulai mendengar suara aneh. Zret, zret, zret. Suara sesuatu yang diseret di atas plafon kamarnya. Kemudian, suara tawa lirih seorang laki-laki yang ia kenali. Suara Dharma, tapi itu mustahil karena pintu rumahnya terkunci rapat. Tiba-tiba, dari sela-sela lantai kayunya, keluar ribuan lintah kecil yang merayap cepat menuju tempat tidurnya. Sekar berteriak histeris, namun suaranya seolah hilang ditelan kegelapan malam. Saat ia meraba wajahnya, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Kulit wajahnya tidak lagi terasa kenyal. Ia merasa ada duri-duri tajam yang tumbuh dari dalam dagingnya menembus pori-pori kulitnya dari dalam keluar. Setiap duri itu membawa bunga Kamboja kecil yang bermekaran di wajahnya. Menghisap darah dan kecantikannya hingga wajah itu kini tak lebih dari seonggok daging busuk yang dipenuhi tanaman kuburan. Di sudut kamar, ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Sosok itu memegang selendang hijau yang sudah hancur. Kembang desa, kini kau sudah mekar dengan sempurna, bisik bayangan itu. Sekar pingsan dalam keadaan yang paling mengerikan. Kecantikan yang ia dewakan kini telah menjadi penjara yang menyiksa jiwanya. Matahari pagi di desa Sukomoro biasanya disambut dengan riuh rendah suara ayam dan aktivitas pasar. Namun, di kediaman mewah keluarga Sekar, suasana terasa seperti di dalam liang lahat. Pintu-pintu terkunci rapat, jela ditutup dengan kain hitam tebal. Sekar tidak lagi sanggup melihat pantulan dirinya. Cermin besar di kamarnya telah ia hancurkan hingga berkeping-keping. Namun setiap kepingan kaca itu tetap memperlihatkan wajahnya yang kini mengerikan. Bukan hanya bintil hitam, kini akar-akar halus berwarna pucat mulai tumbuh dari balik kulitnya. Seolah-olah ada tanaman parasit yang sedang memakan dagingnya dari dalam. Setiap kali ia bernapas, aroma yang keluar bukan lagi wangi melati, melainkan bau busuk tanah basah yang bercampur kemenyan. Sekar meraung, ia memohon pada ayahnya untuk memanggil siapapun siapa saja yang bisa mengembalikan wajahnya. Ayah, tolong, aku tidak ingin mati seperti ini, teriaknya. Namun suaranya kini terdengar serak dan berat, seolah pita suaranya pun telah mulai membusuk. Ayah Sekar, seorang tuan tanah yang kaya, memanggil dukun paling sakti dari desa seberang.
Satu persatu orang pintar datang dengan membawa berbagai jimat dan air suci. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani melangkah masuk ke kamar Sekar setelah mencium baunya. Dukun pertama, seorang lelaki tua dengan sorban putih, mencoba membacakan doa di depan pintu. Namun, baru saja ia memulai kalimat pertama, tiba-tiba keris yang ia bawa di pinggangnya patah menjadi dua tanpa disentuh. Ia mundur dengan wajah pucat pasi. Ini bukan santet biasa, bisiknya gemetar. Ini adalah janji darah. Siapapun yang mencoba mencabutnya, nyawanya akan menjadi taruhan. Dukun kedua mencoba menyiramkan air suci ke arah jendela kamar Sekar. Namun, air itu berubah menjadi darah kental saat menyentuh kusen jendela. Dari dalam kamar, terdengar suara tawa yang bukan suara Sekar, sebuah tawa yang parau dan dingin. Tawa yang membuat nyali siapapun menciut. Orang-orang sakti itu pergi dengan tangan hampa, meninggalkan keluarga Sekar dalam kehampaan yang mematikan. Kabar tentang kondisi Sekar menyebar lebih cepat dari wabah. Desa Sukomoro yang dulu bangga memiliki kembang desa kini berubah menjadi benci. Warga desa mulai merasa takut. Mereka percaya bahwa penyakit Sekar adalah kutukan yang bisa menular atau membawa sial bagi hasil panen mereka. Dia bukan lagi manusia, dia itu pembawa malapetaka. Teriak salah satu warga di balai desa. Orang-orang yang dulu rela mengantre hanya untuk melihat senyum Sekar, kini datang membawa obor dan batu. Mereka mengepung rumah megah itu, menuntut agar Sekar segera dibawa pergi dari desa. Ironi yang pahit terjadi. Sekar, yang dulu memandang rendah semua orang dari balkon rumahnya, kini meringkuk di bawah tempat tidur, gemetar ketakutan mendengar teriakan warga yang dulu ia remehkan. Kesombongannya telah berubah menjadi penjara paling gelap. Ia yang dulu merasa terlalu suci untuk menginjak tanah, kini merasa tanah adalah tata tempat yang akan menerimanya. Di pinggir kerumunan warga yang sedang mengamuk, berdirilah seorang pria dengan caping yang menutupi wajahnya, Dharma. Ia berdiri diam, memperhatikan rumah yang dulu ia puja dengan tatapan kosong. Tidak ada rasa puas di wajahnya, hanya kehampaan yang dalam. Ia melihat selendang hijau yang kini melilit di tangannya, selendang yang sama yang dulu dilemparkan ke lumpur. Dharma tahu Sekar sedang menderita. Ia bisa merasakan setiap denyut sakit yang dirasakan Sekar karena darahnya telah menyatu dalam ritual itu. Namun, hatinya sudah tertutup rapat. Setiap kali ia merasa iba, ia teringat suara ludah Sekar yang jatuh di depan kakinya. Ia teringat tawa meremehkan yang menghancurkan sisa harga dirinya. Bunga itu belum sepenuhnya layu. Ki, bisik Dharma pelan, seolah berbicara pada angin. Dari kegelapan di belakangnya, suara Ki Jagat Bayang menyahut. Belum dia harus melihat dirinya sendiri hancur hingga ke akar-akarnya. Barulah setelah itu, tanah akan menjemputnya. Dharma berbalik, meninggalkan kerumunan yang semakin beringas. Ia berjalan menuju hutan, tempat di mana ia tidak akan pernah bisa kembali lagi sebagai manusia biasa. Malam itu, kemarahan warga desa Sukomoro tidak lagi bisa dibendung. Obor-obor yang mereka bawa bukan lagi sekadar alat penerang, melainkan simbol pembersihan. Mereka menganggap rumah Sekar sebagai sumber wabah. Bakar rumah terkutuk itu. Teriak mereka bersahutan. Pintu rumah didepak paksa. Sekar, yang kini sudah tidak lagi menyerupai manusia, merangkak keluar dari jendela kamarnya di lantai 2. Wajahnya tertutup kain hitam yang sudah basah oleh nanah dan darah. Ia melompat ke arah Semek-Simek, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya yang kini dipenuhi duri-duri tajam dan akar parasit. Ia berlari menuju hutan, tempat yang dulu ia anggap kotor dan menjijikkan. Hujan lebat membasahi tubuhnya, namun bukannya membersihkan. Air hujan itu seolah menyiram tanaman gaib yang tumbuh di dalam dagingnya, membuatnya semakin subur dan menyakitkan. Sekar terjatuh berkali-kali, mencium tanah yang dulu ia benci. Kini,
hanya tanah yang sudi menyentuhnya. Di ujung jalan setapak menuju hutan larangan, Sekar berhenti. Napasnya tersengal, berbau tanah kuburan. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang sakral, berdirilah seorang pria. Sosoknya kokoh, membelakangi rembulan "Tolong, tolong aku." Suara Sekar keluar seperti gesekan dua batu, nyaris tak terdengar. Pria itu berbalik. Itu adalah Dharma. Namun tidak ada lagi ketulusan di matanya. Hanya ada kekosongan yang dingin. Di tangannya, ia memegang selendang hijau lumut yang kini sudah bersih dari lumpur. Namun warnanya berubah menjadi gelap seperti warna daun yang membusuk. Sekar merangkak mendekati kaki Dharma. Ia ingin memohon maaf. Ia ingin mengakui semua kesalahannya. "Dharma, aku tahu itu kau. Tolong cabut kutukan ini. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi pelayanmu. Aku akan mencintaimu." Dharma berlutut, menyamakan tingginya dengan sosok yang kini tampak seperti gundukan daging dan akar itu. Ia menyentuh sisa wajah Sekar dengan ujung jarinya. "Dulu, aku memberikan ini dengan seluruh hatiku," ucap Dharma pelan sambil memperlihatkan selendang itu. "Tapi kau bilang, aku adalah lumpur, dan lumpur selamanya akan berada di bawah kaki untuk diinjak." Dharma melilitkan selendang hijau itu ke leher Sekar, bukan untuk mencekik, melainkan untuk memberikan mahkota terakhir. "Sekar," bisik Dharma tepat di telinganya, "kecantikanmu adalah penjara bagi hatimu. Sekarang, aku membebaskanmu. Kau tidak perlu lagi merasa lebih tinggi dari siapapun. Karena di dalam tanah, kita semua sama." Seketika, akar-akar yang tumbuh dari tubuh Sekar bergerak liar. Akar-akar itu mulai membelit tubuh Sekar sendiri, menariknya turun ke permukaan tanah yang becek. Sekar menjerit, namun mulutnya segera dipenuhi oleh tumbuhan merambat yang tumbuh dari dalam tenggorokannya. Perlahan tapi pasti, tubuh sang kembang desa itu ditarik masuk ke dalam bumi. Ia tidak mati seketika. Ia dipaksa menyatu dengan tanah yang dulu ia hina. Dharma berdiri tegak, menyaksikan bagaimana wanita yang dulu ia puja perlahan menghilang di telan bumi. Menyisakan hanya selendang hijau yang tergeletak di atas tanah yang kini rata. Dharma tidak merasa senang, ia hanya merasa kosong. Ia telah mendapatkan keadilannya, namun ia sadar bahwa ia pun telah kehilangan kemanusiaannya. Ia telah menjadi bagian dari kegelapan yang sama yang ia gunakan untuk menghancurkan Sekar. Keesokan harinya, warga desa menemukan selendang hijau itu di tepi hutan. Di tempat Sekar menghilang, tumbuh sebuah bunga mawar yang warnanya hitam pekat dengan duri yang sangat besar dan tajam. Tidak ada yang berani memetiknya. Siapapun yang mendekat akan mencium aroma parfum melati yang bercampur dengan bau kematian. Desa Sukomoro kembali tenang, namun ketenangan itu adalah ketenangan yang palsu. Mereka belajar satu hal, bahwa kecantikan luar hanyalah titipan, dan kesombongan adalah undangan terbuka bagi iblis untuk bertamu dan Dharma. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Ada yang bilang ia pergi ke gunung untuk menjadi pertapa. Ada pula yang bilang ia telah menjadi bayangan yang menjaga bunga mawar hitam itu. Itulah akhir dari kisah Sekar, sang kembang desa yang terlalu angkuh untuk layu dengan cara yang biasa. Karena terkadang, tanah tidak hanya menjadi tempat kita berpijak, tapi juga menjadi tempat yang paling haus untuk menelan kesombongan manusia. Terima kasih telah mendengarkan prosa kelam. Ingatlah, jagalah lisanmu sebelum kegelapan datang menjemputmu. Sampai jumpa di kisah kelam selanjutnya.